Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, Bu Mufiska Krisanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kasus negosiasi. Sebelum ini kami ingin uh, membagikan nama kelompok kami. Saya perkenalkan, saya Muhammad Evan Fauzan sebagai moderator ini. Dan teman-teman saya ada Bayu Haji Indah Sidarto, Inaya Malika Rezanda, Devano Faras, dan Mulani sekitarnya. Oke, sebelumnya kita lanjut aja. Silakan membaca. Baik, yang pertama ada definisi dari negosiasi. Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak dengan kepentingan yang berbeda. Nah, pada hakikatnya negosiasi perlu dilihat dari konteks antar budaya dari pihak yang melakukan negosiasi. Nah, maka hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu komunikasi lisan. Yang kedua, memahami latar belakang, pola pemikiran, dan karakteristik dari lawan negosiasi. Dan yang terakhir, saling menyesuaikan diri. Next. Lalu ada tahap negosiasi bisnis. Yang pertama, fact-finding atau mencari, mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Lalu yang kedua ada planning atau rencana. Sebelum bernegosiasi, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Berdasarkan topik yang hendak dibicarakan, pikirkan hasil yang diharapkan, lalu perkirakan kemungkinan reaksi penerima dari lawan negosiasi terhadap apa yang telah kita katakan. Lalu ada penyampaian. Lakukan negosiasi dalam bahasa lawan. Usahakan gunakan istilah yang bisa dipakai oleh lawan negosiasi. Hindari timbulnya makna ganda terhadap kata yang disampaikan. Lalu ada feedback. Negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan bicara, amati isyarat seperti angkat bahu, geleng-geleng kepala, atau mengangguk setuju. Ini untuk mengetahui apakah lawan bicara mengerti apa yang kita maksud. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Perlu untuk menilai apakah tujuan komunikasi atau negosiasi sudah tercapai. Apakah perlu diadakan lagi atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini ada studi kasus. Asuransi Jiwa Livia ingin mengadakan event untuk menaikkan brand awareness. Rencananya, event ini akan diadakan di Parkir Timur GBK. Akan tetapi, terdapat permasalahan mengenai tempat event, yakni lokasi yang digunakan juga telah di-booking oleh Kemen Parekraf untuk event launching produk UMKM nasional 2003 pada waktu yang bersamaan. Oke, boleh di next. Nah, jadi setelah kami berdiskusi, di sini kita menemukan solusi untuk menerapkan negosiasi terhadap Kemenparekraf agar bisa kami dari brand sebagai event organizer Livia bisa berjalan juga acaranya. Yang opsi pertama itu kelompok kami menjelaskan dengan membagi sesi acara. Membagi sesi acara ini yang dimaksudkan yaitu agar membagi jam jadwal dari pihak Livia, pihak kami terhadap pihak Kemenparekraf. Nah, itu dibagi contoh. Misalnya kami mengadakannya itu mulai dari jam 8 sampai jam 4. Kami akan mengambil sesi paginya dari jam 8 sampai jam 12 dan jam 12 Kemenparekraf bisa ngambil sampai jam 4. Tetapi solusi ini sangat berisiko karena
kemungkinan diterima oleh kedua belah pihak itu kan karena ini kan waktunya berjalannya bersamaan ya. Jadi kemungkinan untuk berjalan dari opsi satu ini kecil. Jadi kami juga menyediakan opsi kedua. Opsi kedua ini yaitu opsi kolaborasi. Opsi kolaborasi ini dijelaskan dengan kita ini sebagai Livia ini akan bekerja sama dengan Kemenkerpraf mengusung tema UMKM yang bisa diikuti oleh kaum milenial, kaum Gen X, Y, Z gitu. Nah, dari ide kami ini juga mengajukan suatu proposal agar bisa Kemenkerpraf itu mau diajak berkolaborasi terhadap tim kami. Oke, di next boleh slide-nya. Nah, di acara ini kan diadakan tanggal 21 Agustus 2003, jam 8 ya. Oke, di next. Kami mengusung tema dengan Protecting Life Progress. Nah, kita ini juga dengan mengadakan berikut isi proposal kerjasama yang akan kami adakan dengan Kemenkerpraf mengenai UMKM dan mengusung juga terhadap kaum milenial. Nah, untuk isinya itu di sini dijelaskan ada kalkulator asuransi jiwa dan kuesioner kesehatan yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu. Yaitu ada kalkulator asuransi jiwa, produk yang berbasis digital yang memiliki fitur manfaat untuk menghitung jumlah premi yang dibutuhkan untuk mendapat manfaat kematian yang diinginkan nasabah. Lalu ada kuesioner kesehatan. Sebelum mengajukan asuransi jiwa, kami selaku pihak asuransi jiwa Livia menyediakan kuesioner kesehatan. Kuesioner kesehatan memberikan informasi tentang kondisi kesehatan nasabah dan dapat membantu perusahaan asuransi menentukan risiko kesehatan yang dimiliki nasabah. Jika sudah mengetahui penyakit yang dialami, pihak asuransi dapat menentukan jenis asuransi yang bisa diambil nasabah tergantung dari data yang diisi nasabah di kuesioner tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya mengenai brand ambassador. Nah, dalam event ulang tahun dan launching brand Livia ini akan menghadirkan langsung 2 orang brand ambassador yang tentunya memiliki pengaruh besar untuk meningkatkan brand awareness. Berdasarkan survei dari Dimensional Research, ada 90% pelanggan mengatakan keputusan membeli dipengaruhi oleh ulasan dari brand ambassador. Maka jelas BA ini penting untuk event promosi. Untuk pemilihan BA sendiri ada melalui tahap pemilihan agar sesuai dan tepat dengan tujuan target pasar, yaitu para Gen Y dan Gen Z untuk melek terhadap asuransi jiwa. Pertama, di sini ada Edward Tirtanata, yaitu seorang CEO and co-founder dari Kopi Kenangan, yang mana ia juga menjadi salah satu orang yang berkontribusi besar dalam mendirikan perusahaan unicorn yang sudah menginjak usia ke-5 tahun pada Agustus 2022 lalu. Selanjutnya yang kedua ada Maudy Ayunda. Seperti yang telah diketahui sama-sama, ia seorang anak muda yang berpengaruh, inspiratif, multitalenta, dan memiliki sebidang prestasi. Serta seseorang lulusan dari Oxford University dengan predikat cum laude di jurusan PPI atau Politik, Filosofi, and Economics. Nah, dengan adanya brand ambassador dalam event kami, maka akan menjadi salah satu keuntungan besar untuk Kemenparekraf jika bisa berkolaborasi langsung dengan event kami, yang mana kedua BA ini seorang yang berpengaruh dan bisa menarik banyak perhatian masyarakat walaupun event ulang tahun
dan launching brand Livia bersamaan acaranya dengan event launching produk UMKM nasional yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Nah, keuntungan dari adanya BA untuk produk ialah pertama, menjaga dan mempertahankan reputasi brand, kedua, memperkuat proses pemasaran, yang ketiga, mendekatkan diri dengan pelanggan, dan yang keempat, memberikan ulasan positif. Untuk itu, kolaborasi antar event launching produk UMKM nasional yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf dan event ulang tahun dan launching brand Livia akan lebih saling menguntungkan satu sama lain walaupun dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya bisa teman-teman. Oke, di sini ada acara rundownnya. Dari jam 8 sampai jam 9 itu registrasi peserta. Peserta diharap tiba di lokasi acara untuk mendaftar dan untuk menghadiri acaranya. Untuk kedua, pembukaan acara itu dari jam 9 sampai jam 9.30, 19.30. Itu acara dibuka oleh MC dan dilanjutkan sambutan dari perwakilan asuransi kami. Dan ketiga ada seminar dari jam 19.30 sampai jam 11.30. Di situ seminar dimulai dengan tentang manfaat asuransi oleh ahli asuransi itu tersebut. Setelah itu diadakan sesi tanya jawab. Dan untuk 4 adalah istirahat dari jam 11.30 sampai jam 12. Dan setelah itu ada talk show dari jam 12 sampai jam 13.30. Di situ talk show membahas tentang pengalaman nasabah asuransi yang sukses dalam mengelola keuangan dan bisnis mereka. Habis itu ada istirahat makan siang dari jam 13.30 sampai dengan 14.30. Dan setelah itu ada diskusi dari jam 14.30 sampai jam 4. Di situ diskusi peserta diharap bergabung dalam diskusi berkelompok untuk membahas topik-topik terkait asuransi dan manajemen keuangan. Dan terakhir ada penutupan dari jam 4 sampai jam setengah 5. Di situ acara ditutup oleh MC dan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang door prize. Jadi kenapa kita ini bisa dibilang kesimpulan kenapa kelompok kami memilih opsi 2 untuk keseluruhan acara ini. Berikut rundown brand ambassador dan juga promosi kesehatan atau kuesioner gitu kayak kalkulator asuransi jiwa. Itu sebenarnya itu buat menarik brand awareness. Selain dari buat pihak Livianya, kita tuh juga memikirkan apakah pihak Kemenparekraf itu juga diuntungkan karena dari kita booking tempat itu kan jatuhnya kita yang telat ya. Jadi kita itu harus memikirkan pihak pertama yang sudah membooking. Dan juga kalau kemungkinan kita ngambil pihak opsi yang pertama tadi, kita membagi waktunya, itu kemungkinan ditolaknya besar karena kan sama-sama acara penting. Jadi kita itu harus punya win-win solution biar sama-sama untung dan acaranya itu juga bisa berjalan. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.